akun yang sedang menyaksikan Q&A terkait simulasi aplikasi IRCAM pada hari ini tanggal 28 Oktober 2021, tepat di Hari Sumpah Pemuda ini ya. Semoga semua semangat mengikuti Q&A pada pagi hari ini. Bersama saya ada Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ina, Kak Fia, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Farman sudah bergabung pada hari ini. Kemudian ada Mbak Fia. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam Mbak Ina. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Jadi kita bisa menyapa lagi nih Bapak Ibu dari madrasah di seluruh Indonesia dalam kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi aplikasi IRCAM, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya update, yang mungkin juga Bapak Ibu sebetulnya juga sudah mengetahui ya, bahwa saat ini akses ke portal BOS, fitur alokasi anggaran 2022 masih ditutup ya, karena kita masih proses menaikkan data. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah bisa diketahui berapa alokasi dana definitifnya, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK IRCAM, yang sudah pakai aplikasi IRCAM, nanti tinggal tarik ulang aja lagi ya. Nanti akan update itu jumlah pendapatan dananya seperti itu, tapi tidak akan mengganggu RCAM yang sudah disusun, seperti itu kurang lebih ya. Gitu. Demikian pula Bapak Ibu yang masih manual pakai Excel, perubahannya juga hanya di jumlah pendapatan yang masuk gitu ya. Nanti kegiatannya tinggal disesuaikan. Kalau misalkan dapatnya lebih kecil, mungkin ada kegiatan yang harus dikurangi, tapi kalau misalkan dapatnya lebih banyak, ditambahkan kegiatan yang sebelumnya belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dananya, seperti itu. Kemudian hal lain adalah itu ya, jangan lupa mendokumentasikan kegiatan Bapak Ibu nih yang pada suka bikin grup-grup kecil, ngerjain bareng, IRCAM, EDM gitu ya. Nanti kita berbagi praktek baik nih di lapangan, menginspirasi sama madrasah-madrasah lain. Banyak banget yang tanya nih, kemarin kan minggu lalu Pak Farman nge-share tuh, ada grup-grup yang di-share tuh, ada grup WhatsApp, ada grup Telegram. Aduh, semua pada nanya itu grup Telegramnya apa, grup WhatsApp-nya apa, gitu. Gimana Pak Farman? Mungkin bisa dimulai dari join ke grup di Facebook dulu ya, baru kemudian masuk ke sana. Gimana ya Pak Farman? Grup memang ada beberapa Mbak, cuman kayaknya penuh. Tapi kalau gabung ke grup Telegram aja, itu kan unlimited ya, kalau membernya kalau di grup Telegram. BOS Madrasah Senusantara itu. Oh, jadi search aja ya, itu bisa ya Pak? Kalau grup Telegram itu search aja ya? Ya. Oke, saya juga agak kurang ngerti Mbak, apa kalau yang di Telegram itu gimana cara invite-nya? Oh iya ya, coba-coba ini saya sambil buka. Nama grupnya adalah BOS Madrasah Senusantara. Madrasah Senusantaranya gabung atau enggak Pak? Senusantara, saya lihat dulu ya. Karena bisa di laptop juga Mbak, kalau ini Telegram ini tidak perlu aktifkan HP, Telegramnya bisa aktif gitu. Kalau WA kan atau bisa hidup. Gimana ya caranya, bisa share nggak ya? Kayaknya kok nggak bisa ya. Kayaknya harus berteman sama salah satu nggak sih Pak ya? Ya nanti coba saya cari. Kemarin sih ada yang tautan aja kali itu dibagi. Ya, BOS Madrasah strip Nusantara gitu Mbak. Strip Nusantara ya, oke. Oke, nanti saya coba ya. Bapak Ibu mungkin juga bisa sambil coba ya. Saya juga jarang nih pakai Telegram nih, jadi kurang ngerti gitu gimana cara bergabung ke grup gitu. Nanti kalau memang ada link yang bisa dicari, nanti saya share ya. Saya lagi coba dulu nih. Nanti di tengah-tengah acara nanti Mas Heru bisa share ya linknya ya gitu. Oke,
Baik, Pak Farman, di sesi pada pagi hari ini apa sih Pak yang mau disimulasikan dari IRCAM ini Pak? Dan mungkin kita apakah ini kemudian juga akan bermanfaat bagi madrasah yang belum BIMTEK seperti itu Pak Farman? Ya. Memang justru prioritasnya itu adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang lagi BIMTEK sekarang, Mbak Ina, terkait dengan memperkuat cara pemahaman fitur-fitur yang ada di aplikasi RKAM, mulai dari admin pusat, provinsi, kabupaten kota, sama madrasah. Nanti kita akan simulasikan secara berjenjang. Karena terkait dengan metodologi penyampaian BIMTEK sekarang kan mandiri dan online. Nah, mungkin banyak hal-hal yang perlu dapat penjelasan tambahan. Nah, kita coba tap dari momen Q&A ini, Mbak, walaupun sudah ada LMS-nya, sudah ada learning management sistemnya, sudah ada videonya. Yang namanya belajar mandiri on itu kan banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan itu mungkin perlu fasilitas media untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Mbak Ina. Ya, untuk diskusi gitu Pak ya, yang dua arah gitu ya. Ya, Mas Heru nanti mungkin bisa di-share ya. Jadi selain LMS, Pak Farman itu ya Pak, putus-putus Pak Farman. Ya, mungkin juga nanti minggu depan itu mungkin bisa aja nanti kita undang 1-2 orang yang menjadi TIP, TIK di kabupaten yang sedang BIMTEK sekarang gitu, Mbak. Jadi kita bisa diskusi, undang juga 1 atau 2 madrasahnya. Jadi tidak hanya kita monolog menjelaskan, tapi nanti kita bisa sambil interaktif diskusi gitu, Mbak Ina. Ya Pak. Ya, Pak, Bapak, Ibu juga kemudian kalau materi BIMTEK sendiri, kalau bagi madrasah yang sudah selesai melaksanakan BIMTEK, kemudian mau mengakses kembali bahan-bahan gitu ya, video BIMTEK-nya, itu juga tim komunikasi Madrasah Reform sudah upload di portal mrc.kemenak.go.id. Mas Heru, boleh minta tolong di-share ya, Mas Heru ya, di komen YouTube ya, link materinya ya, ada di situ, nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu. Seperti itu, ada ada linknya materi BIMTEK 2021. Kita sudah upload di situ semuanya Pak Farman. Jadi kan itu kalau LMS itu kan hanya yang dapat permit ya, itu kan ada temporary aja bagi yang ikut BIMTEK dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, di luar tanggal itu kan udah nggak bisa akses LMS lagi. Nah, itu bisa mengakses ke mrc.kemenak.go.id. Nanti Mas Heru tolong share linknya ya. Baik Pak Farman, silahkan dimulai Pak simulasinya. Ini sambil saya cari grup Telegramnya ya. Baik, terima kasih Mbak Ina. Nanti mungkin bisa bergantian dengan Kak Tia ya untuk mensimulasikan. Audio saya kira-kira bagaimana ya? Ini kebetulan saya aman, di Pak. Luar. Aman ya? Jadi bisa. Aman Pak, silakan. Oke, siap. Saya coba jelaskan dari awal ya buat Bapak Ibu yang sebentar. Ini udah kelihatan ya, Mbak Ina? Sudah, Pak. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di tayangan, RKAM itu kan ada 2 fasilitas websitenya. Yang pertama itu RKAM Latihan. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang sedang BIMTEK 2021, gunakan website ini ya. Jadi kalau jelasnya ini https://rkam-latihan.kemenak.id. Jadi kalau untuk yang akan latihan gunakan ini gitu ya.
Tapi kalau yang akan menggunakan yang real, itu gunakan yang ini, ya. Nah, yang real ini sudah bisa digunakan oleh teman-teman yang kemarin 2020 melakukan bintek. Jadi gunakan yang real. Alamat websitenya kan sama, HTTPS juga, tapi tidak ada latihannya. Nah, sering juga kemarin ada juga yang nanya ke saya, kok tidak bisa login? Dia salah kamar, Mbak Ine Katia. Masuknya ke Aircam yang real untuk latihan. Gitu. Mau register ini, daftar ini, tapi masuknya ke yang real, menggunakan NSM, nggak bisa. Jadi kalau yang nanti di sini, kalau saya log out ya, nah, jadi kalau logout kan tampilannya sama ini, antara ini dengan ini kan sama. Nah, cuman bedanya ini, nama websitenya beda. Jadi nanti daftarnya juga akan berbeda. Kalau yang real, daftarnya nanti pakai kode register yang diacak dari sistem. Tapi kalau yang latihan, daftarnya pakai NSM masing-masing madrasah. Nah, bedanya di situ. Jadi langkah pertama bagi madrasah untuk masuk ke aplikasi latihan itu daftar dulu di sini. Daftar dulu, kemudian ketik kode registrasinya. Kalau kita ketik ya ada berapa nomor nih ya. Nah, dengan nomor berapa digit itu mungkin baru dia masuk ke sini. Baru ketik lanjut. Kalau sudah punya akun tidak perlu, artinya sudah register. Jadi lanjut, masuk ke sini, baru nanti register. Pak Farman, gitu suaranya jauh dekat, tapi ini Pak. Cuman karena saya, ya ini adalah sinyal ya. Saya coba dekatkan lagi audio saya. Jadi untuk register ini kalau yang latihan pakai NSM, ya, pakai NSM masing-masing. Kalau NSM-nya tidak terdaftar, nanti akan muncul seperti yang saya tertulis di sini, kode register tidak ditemukan, gitu. Karena dia sudah di set di sistem. Jadi gunakan register NSM madrasah masing-masing. Jangan gunakan register madrasah lain, karena ada juga yang registernya salah ambil gitu, Mbak Ine. Jadi ini langkah pertama bagi madrasah untuk bisa login kemari, ya. Nanti kalau sudah berhasil mendaftarkan kode register, baru masukkan siapa orang yang akan diberikan akses ke Aircam-nya. Biasanya camat sama bendahara, itu di register di situ. Nah, biasanya yang paling krusial di situ adalah alamat email. Banyak yang memasukkan alamat email yang justru dia tidak punya password emailnya itu. Dia masukkan saja, padahal alamat email itu berfungsi untuk mengirim kode notifikasi. Jadi, masukkan alamat email yang Bapak Ibu biasa menggunakan dan tahu passwordnya. Ada juga tahu alamat emailnya tapi nggak tahu passwordnya. Jadi pada saat notifikasi muncul, cek kode notifikasi di email, dia nggak bisa masuk ke emailnya karena nggak tahu passwordnya. Akhirnya nggak bisa digunakan juga gitu. Jadi kalau khusus untuk madrasah, harus dengan menggunakan menu daftar. Karena banyak juga yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana cara bisa mengakses ke aplikasi Aircam untuk madrasah? Caranya daftar. Beda dengan admin kabupaten kota dengan admin provinsi. Kalau admin kabupaten kota sama provinsi, kode akun sama passwordnya ini di-create tim programmer kita gitu Mbak Ine. Jadi tinggal mengetik di sini NIK-nya, kemudian passwordnya apa gitu. Jadi basisnya adalah NIK ini ya di sini. Tapi kalau madrasah harus daftar. Nah itu bedanya antara yang madrasah dengan admin kabupaten kota, provinsi atau pusat gitu ya. Nah sampai di sini ada yang mau kita bahas dulu Kak Fia terkait dengan registrasi? Sepertinya lanjut Mas, sangat mudah kan? Ini sudah. Ya, karena terkadang di pintu masuk aja sudah nggak bisa masuk nih di sini nih. Ya, nah itu akhirnya
beberapa harus kita reset kembali, diresetkan kembali, baru ring lagi gitu. Karena kalau nggak bisa masuk dia. Nah kalau sudah bisa masuk, baru nanti login di sini ya. Ya. Kayak Mas Parman. Ya. Ya, sedikit sebelum Mas lanjut, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan dari madrasah yang baru di BIMTEK tahun ini, kalau kalau misalnya mereka lupa passwordnya, resetnya kemana? Berarti ke pusat ya, Mas? Ya. Ke tim Ya, pusat. ke pusat. Oh ya. Oke. Ya, memang untuk kebutuhan reset password itu memang masih langsung ke pusat, Kak Afia. Karena kemarin kebijakan dari manajemen seperti itu. Jadi semua aplikasi, apakah itu portal BOS, Aircam, EMIS, itu masih ke pusat untuk mereset passwordnya. Kemarin juga ada beberapa yang menyampaikan kalau portal, gimana kalau untuk yang di portal juga ke kabupaten kota. Nah itu kita perlu diskusikan lagi dengan manajemen supaya nanti ada mekanisme yang perlu dibuat untuk proses reset password ini Mbak Kavia, gitu Kavia. Mas, biar didengar, sudah jelas didengar sama madrasah yang tahun ini ya. Ya, tapi sepertinya nanti kita lihat ya, untuk yang multi role itu sudah bisa di level provinsi dan kabupaten kota, Kavia. Misalnya kabupaten kota mau memultirolkan dirinya menjadi madrasah sebagai camat atau sebagai bendahara, itu bisa. Karena kan kabupaten kota kan nanti akan melatih madrasah. Jadi mereka kan harus bisa masuk ke akun madrasah untuk latihan kan gitu ya. Nah itu sekarang sudah dibuatkan oleh tim programmer Mas Panji dan timnya gitu. Itu sudah bisa. Nanti kita lihat satu persatu secara berjenjang fungsi fitur-fitur dari admin kabupaten kota, provinsi sampai pusat. Demikian. Nah, ya sedikit lagi Mas. Ini kan terkait dengan meski kayak seperti kami yang Sulawesi Selatan kemarin implementasinya lebih duluan, tetapi fitur untuk akun pengawas sendiri itu baru ya, baru rilis ya Mas ya. Nah berarti kami berbarengan antara yang kemarin di B1 dengan yang provinsi yang saat ini lagi BIMTEK berjalan. Ya. Jika TIP-nya berfungsi, dia adalah notabene seorang pengawas, berarti akunnya multi role juga ya Mas ya? Bisa. Ya, multi role atau 2 akun ya. Ya, namun tetap dengan NIK yang sama oleh si pengawas itu. Oh ya, oke. Siap. Mudah-mudahan didengar para TIP ini. Jadi akun pengawas itu kan memang baru, Kak Fia. Khususnya sekarang yang baru diaktifasikan untuk EDM. Untuk Aircam kan belum. Untuk Aircam kita masih mempertimbangkan nanti mekanisme koordinasi antara pengawas dengan tim kabupaten kota dalam hal memverifikasi Aircam sampai laporan keuangannya madrasah supaya nanti tidak terjadi overlap dalam hal pekerjaan di lapangan nantinya gitu. Itu yang masih kita bukakan untuk yang di Aircam-nya, jadi baru yang di EDM-nya, dan itu juga kita kasih domainnya ke admin kabupaten kota untuk mengaktifasi. Menambahkan. Karena kabupaten kota yang tahu kan pengawasnya siapa, madrasahnya diawasinya gitu. Benar. Nah itu ini ada lagi Kak Fia sebelum kita lanjut? Aman Mas, silakan dilanjut. Oke, kita lanjut masuk ke fitur-fitur ya. Jadi saya coba pakai akun saya ya, Bapak Ibu.
Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu, misalnya kan kita ketik passwordnya sembarangan, nah, kemudian muncul notifikasi seperti ini jangan panik. Di sini kan disebutkan username atau password salah. Berarti ada salah satu di antara dua ini yang kita salah isi gitu ya. Nah, coba diingat-ingat, mungkin ininya kurang angkanya, ini kan NIK ya, NIK itu kan harus 16 digit, jangan-jangan kurang digitnya, atau passwordnya yang kelupaan, gitu ya, karena kan memang hidup kita ini kan penuh password sekarang ini ya, email pakai password, kemudian ATM pakai password, dan segalanya pakai password, gitu, dan diminta passwordnya jangan sama, berbeda-beda, nah itu kan agak rumit kita mengingatnya, jadi ada kemungkinan salah satu dari ini kalau tadi seperti ini keluarnya, ada kemungkinan ini salah satunya salah. Diketik berulang-ulang dia nggak akan ngeblok gitu. Tinggal diingat aja nih salahnya yang mana gitu ya. Tinggal nanti kita lihat, kita coba lagi. Nah ini kan loginnya berhasil, berarti tadi saya salah ketik password karena saya baru merubah password gitu. Saya masukkan pakai password yang lama, nah ternyata nggak masuk. Nah ini kita sudah login. Di sini saya coba role admin pusat dulu ya Bapak Ibu, nanti kita berjenjang sampai ke admin kabupaten kota. Ini saya karena admin pusat jadi bisa multi role ke semua level gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengetahui kalau nanti ada teman-teman madrasah yang nanya, Pak, kami ada kendala di sini, kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Gitu. Makanya biasanya kalau ada yang kendala, kita tanyakan NSM-nya supaya nanti kita bisa cek langsung ke dalam aplikasinya. Nah ini fitur-fiturnya, ya. Ini admin pusat. Jadi admin pusat itu adalah super admin, Bapak Ibu ya. Super admin ada fungsi-fungsi yang dimiliki oleh admin pusat, tapi ada juga fungsi-fungsi yang dimiliki oleh level di bawahnya tidak dimiliki oleh admin pusat. Misalnya dalam hal menginput transaksi itu hanya dimiliki oleh madrasah. Admin pusat tidak punya, dia hanya bisa lihat laporan. Nah ini kami coba memperkenalkan dulu yang admin pusat gitu ya, nanti berjenjang sampai ke madrasah gitu ya. Yang kita mulai dari atas nih, yang biru. Ya, yang biru ini karena sekarang sudah masuk tahun rencana 2022. Jadi yang namanya tahun rencana itu adalah 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan Bapak Ibu. 2022 itu direncanakan di 2022 direncanakan di 2021 ini. Tapi kita mengaktifkannya adalah tahun anggaran 2022. Nah, banyak juga nih yang nanya RKAM-nya diisi hanya tahap 1 atau sekaligus. Tahun rencana itu harus sekaligus Bapak Ibu, tahap 1 dan tahap 2. Proses pencairannya yang menggunakan tahap 1, tahap 2. Tapi kalau penyusunan rencananya langsung tahap 1, tahap 2 supaya nanti Bapak Ibu bisa nih mengatur tahap 1-nya berapa, tahap 2-nya berapa. Kan tahap 1 itu ada yang bisa digeser ke tahap 2. 20% maksimal itu kan bisa digeser. Nah, itu kan bisa direncanakan dari awal gitu. Misalnya untuk kegiatan PPDB, penerimaan siswa baru, kemudian penyambutan siswa baru, itu kan di antara semester. Yang terkadang dana tahap 1 sudah habis, dana tahap 2-nya belum masuk. Nah, itu kan bisa direncanakan tuh 20% di Juli, Agustus gitu untuk kegiatan misalnya penyambutan siswa baru atau mulai tahun ajaran baru gitu, itu bisa digunakan. Nah di sini karena dua tahun anggaran, jadi dalam 1 tahun itu 2 tahun anggaran aktif. Tahun anggaran 2021 adalah tahun pelaksanaan karena sekarang masih tahun 2021. Kemudian tahun anggaran 2022 adalah tahun rencana. Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan tahun rencana. Jadi kalau yang Bintek sekarang bisa menggunakan ini untuk menyiapkan RKAM 2022-nya atau menggunakan ini menginput
RKAM 2021 yang manual kemarin masuk ke aplikasi gitu. Itu bisa digunakan, tapi kita lebih menganjurkan menggunakan yang ini. Gitu ya. Jadi sudah untuk bisa digunakan di tahun anggaran 2022 nanti. Cuman ini kan masih latihan. Jadi latihan ini silahkan Bapak Ibu dioprek-oprek, salah perbaiki silakan. Karena nanti di RKAM Realnya memang harus diketik ulang lagi karena nggak bisa dimigrasi secara otomatis. Ya. Nah ini terkait dengan tahun anggaran. Sampai di sini ada yang mau dibahas, Kak Fia atau Mbak Ina? Saya belum, Pak. Lanjut, Aman, Mas. Ya. Jelas. Aman ya? Ya, sangat Ya. jelas. Audio saya tetap clear ya, masih clear ya? Pak, Bagus, masih clear. Bagus. Ya, ya. Kemudian ini berikutnya kita ke kanan ini kan ada tanda lonceng nih. Ini tanda notifikasi. Cuman untuk di admin pusat, notifikasi ini belum difungsikan, gitu ya. Yang di madrasah ini sudah berfungsi. Ya, kalau di madrasah ini kalau misalnya nanti Camat sudah mengisi rencana kegiatan, nanti ada notifikasi ke staf atau bendaharanya, disebutkan ada sekian kegiatan yang harus dibuat rinciannya. Nanti kalau bendahara atau staf sudah membuat rincian, nanti muncul lagi notifikasi ke Camatnya, sekian kegiatan perlu approval, gitu, persetujuan. Demikian juga nanti pada saat realisasi, ada tag antara staf bendahara dengan Camat, balik lagi ke staf untuk menyelesaikan proses transaksinya. Ya, jadi notifikasi di pusat belum berfungsi. Kemudian ini adalah menu profile untuk si usernya gitu ya. Ini kebetulan nama saya ada yang gunakan nih, karena belum saya edit, tapi nggak apa-apa. Ini ya. Nah, ini profile Bapak Ibu bisa mengedit profilnya di sini ya. Nah, kalau di akun pusat itu ada 4 menu. Yang pertama itu adalah menu akun. Untuk melihat ini akunnya siapa. Ini kemarin ada yang login dari Sumatera Utara di akunnya saya. Kemudian bisa diedit. Ini saya bisa ganti lagi namanya. Gitu. NIK-nya, email, nah yang paling penting itu email nih Bapak Ibu di sini. Emailnya harus yang biasa kita gunakan sehingga pada saat diverifikasi, notifikasinya masuk ke email kita gitu. Tapi kita bisa ganti email juga di sini. Ya, ini bisa ganti email. Nah, cuman catatannya email yang sudah didaftarkan di sini tidak bisa didaftarkan ulang lagi. Misalnya kita lupa password nih, kita mau daftarkan lagi email itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus email yang lain ya. Kemudian NIK. Nah, NIK juga bisa diganti. Ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu khawatir kalau pakai NIK-nya untuk ini, untuk login. Nah, digunakan NIK dummy, ya silahkan aja gunakan NIK dummy. Kalau mau ganti password, ya kan awalnya kan waktu di-create-kan oleh Mas Panji dan tim, passwordnya sama dengan NIK-nya. Nah, kan biar tidak dibuka oleh orang lain, dia bisa diganti passwordnya. Dengan menu ganti password. Nah, ini yang menu dan menu pengaturan akun. Jadi dua ini otomatis nih. Nih ya, kalau pengaturan akun ini yang edit tadi ya. Bisa juga mau taruh foto di sini boleh ya. Kalau mau ditaruh foto bisa di-upload fotonya di sini gitu ya. Edit, kemudian setelah saya edit simpan ya. Simpan. Selanjutnya ganti role. Ganti role ini hanya ada pada level pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi kalau pusat itu ganti role-nya bisa ke semua level. Nih, mulai dari role provinsi, role kabupaten kota, role madrasah, camat, sama staf atau bendahara. Ini contohnya saya gunakan beberapa role. Gitu ya. Kemudian
Kalau yang provinsi, dia bisa memultirolkan dirinya sendiri menjadi admin kabupaten kota. Pak Farman, audionya putus-putus, Pak. Jadi admin. Ya, ini apa suara sinyalnya agak mengecil nih, Mbak. Saya ulangi ya. Sekarang gimana Kak Mbak Ina? Udah sinyalnya? bagus, Pak. Bagus, Mas. Main ya. Ya. Jadi itu fungsi multirole ya Bu. Jadi setiap admin itu sampai ke admin kabupaten kota bisa memultirolkan dirinya gitu ya. Dengan rolkan dirinya sesuai dengan level di bawahnya gitu ya. Kalau pusat bisa ke level yang setara yaitu sebagai admin pusat lainnya atau bisa sebagai admin provinsi, kabupaten kota sampai madrasah. Kemudian kalau provinsi bisa memultirolkan dirinya ke admin kabupaten kota sampai ke madrasah, baik sebagai camat, sebagai staf atau bendahara. Nah, kalau kabupaten kota bisa memultirolkan dirinya ke admin madrasah, gitu ya. Ini multirole. Nah, kemudian logout, nih Bapak Ibu. Nah, kalau laptopnya adalah laptop bersama, sebaiknya setelah selesai di logout. Karena kalau tidak kita logout, Bapak Ibu, begitu ini kita langsung close, kemudian kita open lagi, itu sudah langsung aktif di akun ini gitu. Kalau tidak kita log out, nanti laptop kita digunakan orang lain, dia tinggal bisa langsung aktivasi di sini. Entah dia ganti password dan segala macamnya gitu kan, atau apapun lah motivasinya gitu. Jadi sebaiknya setelah selesai ini di log out gitu ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, kecuali kalau laptopnya memang biasa yang menggunakan hanya kita, itu nggak apa-apa. Karena saya pribadi itu jarang saya log out. Gitu. Saya biasanya langsung close aja di sini. Nah sampai di sini ada pertanyaan atau ada diskusi, Mbak Ina, Kak Fia? Saya rasa lanjut Mas ya. Masih lanjut dulu lanjut, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Audio aman ya? Aman Pak. Aman. Oke, baik. Pertahankan Ya. Mas. Ya, ini jadi ini yang untuk yang di baris horizontal ini ya, Bapak Ibu. Tidak banyak menunya, hanya ada 3. Tapi terkadang yaitu tadi saat pilih tahun anggarannya, misalnya di sini tahun anggaran 2021 yang dia aktifkan, sementara dia mau nginput 2022, itu jadi nggak bisa aktif juga. Nanti kita lihat implikasinya seperti apa. Nah kemudian ini nggak ada yang bisa diklik, ini nanti begitu Bapak Ibu edit profile ini otomatis akan muncul profilnya di sini gitu ya. Termasuk kalau gambar kalau mau dimasukkan. Nah kemudian yang vertikal ini yang dari atas ke bawah ini fiturnya hampir sama di semua madrasah, di semua level ya. Di semua level mulai dari pusat sampai ke madrasah. Hanya beda-beda fungsinya gitu ya. Contohnya kalau yang pusat ini fiturnya tidak banyak gitu. Fiturnya kalau dia untuk yang hanya fiturnya hanya bisa melihat ya. Kalau untuk yang EDM sama yang terkait dengan madrasah dia hanya bisa lihat. Ini ya. Ini EDM-nya, ini laporannya. Dia hanya bisa lihat. Kemudian ini yang fitur yang bisa difungsikan oleh kabupaten kota. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama dashboard. Dan sekedar informasi juga Bapak Ibu, sekarang sedang dikembangkan EDM versi 2 ya. EDM versi 2 ini bukan untuk membuat semakin rumit, justru untuk membuat semakin mudah. Nanti proses penginputannya kita akan buatkan mirip seperti Excel. Di Bapak Ibu tinggal lihat kolom di atas, kemudian ke samping gitu ya. Ke samping tinggal nginput. Jadi tidak lagi polanya menu seperti yang ada di sekarang. Nanti akan kita tunjukkan bedanya.
Ya. Ini tahun anggaran 2022, tapi ini karena latihan, jadi yang kelihatan seperti ini. Nah, jadi kelihatan di sini Bapak Ibu, sumber dana yang banyak diinput oleh madrasah itu adalah ini, ya, dana BOS. Ya, ini dana BOS. Sumber dana lain ada yang input BOSDA, ada yang input BOSDA provinsi, ini BOSDA kabupaten kota, ini BOSDA provinsi, kemudian ini apa tadi nih? APBD provinsi, ini afirmasi, ini kinerja. Ini sekedar informasi Bapak Ibu. Saat ini kita sekarang sedang ada di ruangan diskusi dengan 33 madrasah pilot yang menerima bantuan afirmasi, tapi masih yang pilot 150 juta, 60 juta cair tahun ini, 90 jutanya akan cair tahun depan. Nah, untuk yang reguler nanti akan ada 4.000 madrasah Bapak Ibu yang akan kita seleksi untuk mendapatkan bantuan afirmasi dan kinerja. Kunci utamanya adalah EDM, kemudian RKAM-nya ini EDM, RKAM sama EMIS gitu ya. Jadi terlepas dari berbagai macam isu terkait dengan EMIS dan segala macamnya, itu menjadi basis nanti penghitungan BKBA, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Ini kan masuk nih. Sekarang sedang kita set integrasi antara BKBA, EDM, dan RKAM. Ya. Jadi kalau EDM-nya kosong, otomatis afirmasinya gugur, kinerjanya gugur. Nah, memang di sini kan tidak ada paksaan nih, mau bikin EDM atau tidak gitu ya, langsung lompat ke RKAM. Malah ada yang itu tidak apa-apa, malah menguntungkan madrasah-madrasah yang sudah mengisi EDM RKAM-nya. Jadi kompetitornya kan semakin berkurang, walaupun tetap ada kuota yang 4.000 madrasah. Kalau kompetitornya semakin sedikit kan semakin membesarkan peluang yang sudah mengisi gitu. Nah itu plus minusnya gitu ya. Jadi EDM-nya jangan direndah-rendahkan, jangan ditinggi-tinggikan gitu. Apa adanya aja. Nanti karena yang memfilter itu nanti sistem. Saya, Pak Bambang, Pak Fakih itu tidak bisa masuk ke dalam sistem itu. Nanti sistem yang akan menseleksi. Jadi benar-benar objektif gitu. Jadi nggak ada yang titipan, oh tolong ya madrasah ini bisa dapat afirmasi, tolong madrasah ini bisa dapat kinerja, itu nggak ada, nggak bisa. Karena itu sistem yang seleksi gitu. Mulai dari long term-nya sampai short term-nya gitu ya. Nah ini fungsi dashboard tadi Bapak Ibu. Ini akan terus kita sempurnakan. Ini pendapatannya. Keseluruhan ini yang latihan ya. Yang input waktu latihan kemarin ini 166 miliar ya. Ini masih sedikit. Tapi kalau kita lihat nanti yang realnya itu akan berarti hasilnya di sini. Ini ada yang real, tapi kita lihat yang latihan aja ya. Nah kemudian AB, anggaran kas dan belanja. Di sini kan terlihat Bapak Ibu, bulan berapa rencana spending, rencana pengeluaran yang terbesar nih Bapak Ibu. Nah, kenapa informasi ini penting? Ini penting untuk manajemen mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat. Oh, ternyata bulan yang terbesar itu ini bulan Januari, berarti rencana pengeluaran itu bulan Januari, berarti dana BOS itu nggak boleh terlambat gitu. Kalau di sini terlambat, berarti kan kemarinya kan semakin menumpuk dia, Bapak Ibu. Semakin menumpuk, harusnya di sini madrasah sudah mulai nyantai, tinggal bikin laporan. Nah ini nanti malah di sini yang naiknya jadi begini. Kalau realisasi justru di sini nanti yang tinggi gitu ya, mepet-mepet di sini gitu. Karena ya ini tadi pencairannya terlambat. Nah itulah gunanya BKBA itu malah AKB ini, karena nanti ini kan bisa langsung dibuka oleh Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Menteri bisa langsung lihat ini. Oh ternyata kita cash flow kita seperti ini menunjukkan cash outflow kita Bapak Ibu. Arus kas keluar kita kapan gitu. Nah inilah kelihatan gitu ya.
harus kas keluarnya. Nah, itu fungsi dari dashboard. Jadi dashboard ini sendiri kalau untuk pembuat kebijakan ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi tanpa perlu harus melihat ke detail, di sini sudah akan kelihatan nih profil dari madrasah-madrasah, profil belanjanya ya, profil keuangannya seperti apa, ini akan kelihatan. Misalnya di sini kelihatan, oh ternyata di sini kelihatan bahwa madrasah itu sangat mengandalkan dana BOS gitu. Nah, ini juga akan jadi apa? Sarana negosiasi kita juga nanti ke apa? Pembuat penentu alokasi di Kementerian Keuangan sama di Bappenas gitu. Sumber dananya cuma di sini. Ya minimal jangan kurang lah gitu, minimal samalah nanti alokasinya dengan jumlah siswa. Seharusnya kan seperti itu. Itulah kita tetap selalu menginformasikan ke madrasah-madrasah supaya emisnya tetap diupdate gitu, tetap diupdate sehingga nanti kita bisa memperlihatkan ini. Jadi data ini yang kita nanti perlihatkan. Jadi kita tidak ngomong lagi tapi kita memperlihatkan data-data ini. Nah, inilah fungsi dari menu dashboard ini Bapak Ibu. Sampai di sini gimana Kak Fia? Aman. Lanjut lagi. Aman. Belum ada kerikilnya nih Mas. Ya. Lanjut Pak. Suara saya masih stabil ya? Suaranya masih stabil. Tadi ada yang tanya apa enggak menemukan linknya. Ini ya diperhatikan ya Bapak Ibu, ini di tampilan yang di-share Pak Farman ini ada nih linknya. Rkam kecil semua. irkam-latihan.kemenak.go.id ya. Itu di situ. Nah, ini linknya. Ya. Ini Mbak Ina, ini. Ya. HTTPS, jangan lupa ketik HTTPS-nya ya. Jadi jangan di Google Search tapi ketik langsung di sini. Jadi caranya ketik di sini ketik di browser ya, https ///2 kali ya backslash Kemenak erkam dulu erkam ini sudah muncul nih strip latihan Pak itu yang asli ya, yang strip latihan.kemenak.go.id ya. Kalau kita ketik langsung ketemu Mbak, kalau diketik di Google nanti ketemunya kayak gini nih ya, tapi ketiknya langsung di browsernya gitu ya. Ya, lanjut Pak. Kita pelan-pelan aja. Ya, kita pelan-pelan aja Mbak, karena kan teman-teman ini kan baru semua nih. Kalau menurut saya yang lagi nonton ini yang baru-baru semua ini. Kalau yang sudah. Tapi ada 3.500 loh Pak, lumayan juga kan penontonnya, banyak yang. Karena peserta madrasah kita kan, peserta BNT kan 20.000 madrasah Mbak. Ya. Kali 2 kan 40.000. 40.000. Nah ini, Nah ini alamat browsernya Bapak Ibu ya, alamat websitenya ya. Kalau mau coba, ya ini kita lanjut ya. Ya lanjut Pak. Ya, kita lanjut ke EDM. Nah ini begitu kita klik EDM ini dia langsung ngelink ke aplikasi EDM. Jadi EDM ini adalah aplikasi yang didevelop secara terpisah, yang dibuat secara terpisah, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Rkam ini, Mbak Ine, Kak Fia. Makanya kan harus ada proses masuk ke EDM-nya. Ini. Nah, jadi masuk ke EDM-nya. Nah, ini kan mungkin karena kelamaan ini saya login lagi ya. Atau saya coba yang real nih. Bisa kita lihat yang realnya nih. Ya, bentar. Saya coba yang real ya Bapak Ibu ya, supaya bisa kelihatan yang realnya seperti apa. Saya pindah ke akun pusat ya. Karena kalau yang real ini saya nggak berani masuk sembarangan ke madrasahnya, takut mengganggu kerjaan di madrasahnya.
Pak Farman? Ya. Oke. Ya, bentar Mbak. Nah ini yang dashboard tadi. Ya, kalau yang di real nih kelihatan. Pak? Halo Pak Farman? Mbak Via? Mbak, kayaknya jaringannya Mas Parman yang gangguan deh Mbak Ina. Iya betul. Kita Mbak. tunggu sebentar ya. Ini tadi saya mencoba men-search mencari link Telegram, tapi belum ketemu nih Pak Farman. Mungkin saya bisa dicoba dengan meng-invite saya dulu Pak ke grup Telegramnya itu. Mungkin. Saya kurang tahu siapa adminnya ini Mbak. Jadi karena tapi saya baru kalau setting for public Pak, itu Bapak bisa invite siapa aja. Bisa ya? Iya. Gitu ya? Iya. Karena saya kan juga menggunakan Telegram Mbak. Masih pelajari lagi ya. Iya, ya nggak apa-apa Pak Farman. Oke lanjut Pak. Mungkin ini karena sambil share screen ya Pak, jadi sinyalnya rebutan gitu kali ya antara audio sama videonya gitu. Ya lanjut Pak. Kita punya waktu sekitar 8 menit lagi ya Pak Farman. Ya ini pembuka dulu ya Mbak Ina ya. Kita tadi ke EDM ya. Ini belum share screen ya Pak? Belum. Ya. Saya juga sudah banyak di-invite oleh admin kabupaten kota untuk bantu ini Mbak, menjelaskan pada saat mereka nanti ini bintek. Jaring laba-labanya nih. Nah ini kalau yang di admin pusat Bapak Ibu, jaring laba-laba. Nah nanti semua jenjang akan sama, ini menu dashboardnya ya. Dashboard nanti ini kelihatan bahwa kalau yang di pusat kan dia kelihatan per jenjangnya. Nanti kalau di provinsi, jenjangnya di dalam provinsinya. Kalau nanti kabupaten, jenjangnya di madrasah di kabupatennya. Kalau dia nanti madrasah, ya cuma muncul satu jaring laba-laba untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kan di sini kan kelihatan nih, masing-masing aspek ini skornya berapa, gitu ya. Nih, kelihatan skornya. Ya, terendahnya berapa, tertingginya berapa, rata-ratanya berapa. Ini contohnya aspek kedisiplinan. Terendahnya ada yang 25 ternyata skornya, tapi ada juga yang 100. Nah, berarti kedisiplinannya sudah sempurna itu, 100 kan. Rata-ratanya 71,96. Kemudian aspek pengembangan, terendahnya 25, tertingginya ada juga yang 100. Rata-ratanya 64,14. Dan seterusnya ini ya, bisa dilihat nih Bapak Ibu. Untuk MTS juga sama. Nah ini ya. Kemudian MA juga sama. Nah, kenapa ini perlu oleh pusat Bapak Ibu? Ini akan kelihatan nanti di aspek mana yang perlu kita fokus untuk peningkatannya. Kan jaring laba-labanya kan nggak sama nih gambarnya kan gitu ya. Ada yang agak melebar, ada yang agak masuk ke dalam. Kan contohnya yang agak melebar tuh yang ini pembiayaan. Ya, tapi yang agak ke dalam yang ini nih, sarana prasarana. Berarti nanti akan dilihat tuh sarana prasarananya ternyata tidak cukup dengan dana BOS gitu ya. Dengan dana BOS berarti nanti salah satu kebijakan itu tadi dengan afirmasi dan kinerja. Itu yang tadi saya sebutkan. Sekarang ini kita lagi mengintegrasikan antara BKBA, EDM dengan RKAM. Gitu. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang tidak didanai dari BOS itu akan bisa ditarik ke dalam BKBA. Nih,
dari EDM ini. Aspek mana yang rendah, belum didanai dari BOS, itu bisa ditarik didanai dari afirmasi nanti dari BKPA. Kemudian dari RKAM, kemudian ada lagi nanti yang untuk rehab. Ada untuk rehab nanti Bapak Ibu, rehab ringan dan rehab sedang. Kalau BOS kan cuma rehab ringan, itu bisa naik ke levelnya sampai rehab sedang. Kemudian ada yang untuk sanitasi, persiapan PTM, cuci tangan pakai sabun, dan sanitasi. Ada yang untuk toilet gitu. Nah itu di BKBA gitu ya. Nah ini skor SKPM-nya. Nah kemudian skor kinerjanya juga bisa dilihat nih. Nah ini bisa dilihat nih Bapak Ibu. Skor kinerja per madrasahnya bisa kelihatan. Tapi ini bisa dilihat oleh admin pusat, tidak untuk di apa istilahnya di ranking, di tanding-tandingin gitu, enggak. Bapak Ibu. Pak Farman, audionya putus-putus lagi, Pak. Lagi ya? Ntar, Ya. saya diam dulu kalau gitu. Ya, udah mulai muncul? Udah muncul, Pak. Hilang lagi, Pak Farman. Melengket Mas Farman. Memang ya, serba online ini beginilah, kendalanya adalah di persinyalan, saudara-saudara. Udah kembali ya, tuh. Pak Farman. Halo. Pak Farman ini tadi. Ya, ini saya jelaskan dikit lagi yang tentang EDM ya. Apa sih sebenarnya fungsi dari EDM ini kan banyak. Mana Mbak? Ya, silakan Pak, lanjut. Ya, kan banyak juga madrasah yang nanya apa sih sebenarnya fungsi EDM ini Pak, gitu kan. Selama ini kami langsung aja bikin RKM, malah sekarang disuruh pakai Excel, bikin EDM dulu, pusing gitu, rumit mekanismenya. Sebenarnya fungsinya adalah untuk melihat ini Bapak Ibu, skor mutu kita secara keseluruhan itu nanti seperti apa. Ini rapor mutu kan ya, skor mutunya seperti apa, nanti kan dilihat nanti ini per madrasah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau skornya rendah itu jangan khawatir. Bukan dianggap madrasah Bapak Ibu lebih jelek, enggak. Tapi ini adalah untuk melihat aspek mana yang perlu dibantu di madrasah itu, gitu ya, dengan sumber dana yang lain yang ada selain BOS. Ya, Ibu, contohnya ini. Nah, nanti itu ada menu yang kita sebutkan tadi BKB itu di sini nanti memfilternya nih. Dia akan lihat nih. Tapi belum tentu juga madrasah yang skornya paling rendah itu otomatis dapat afirmasi. Enggak, karena nanti akan dilihat lagi tuh aspek lainnya di emisnya dan segala macamnya. Apakah madrasah ini memang masih bisa ditingkatkan kinerjanya, atau madrasah ini dalam kondisi mati suri. Kan gitu. Karena dibantu pun tidak akan bisa ada peningkatan gitu. Nah, itu yang nanti inilah fungsi EDM itu Bapak Ibu. Kan akan kelihatan nanti ini. Jadi bisa kita lihat juga sampai per indikatornya. Indikator mana yang banyak yang paling lemah dari 20 indikator itu gitu. Nah, jadi kan bisa dilihat indikator 1 rata-rata bagus. Indikator 2 rata-rata bagus. Yang ada angka 1 tuh mulai di indikator 3 nih. Indikator 3, indikator 4, nih, ada yang skornya 1. Nah, itu berarti kan ada aspek yang perlu dilihat kendalanya nanti apa gitu. Aspek nomor 4 disiplinannya. Nah, itu kedisiplinan tentang apa? Jadi bisa dilihat keseluruhan. Ya. Jadi bukan mau lihat nanti kamarnya kurang bagus dan
segala macam, enggak. Kita lihat ini aspek mana nih yang secara nasional nanti aspek mana yang menjadi titik lemah di madrasah-madrasah. Itu nanti jadi alat untuk membuat kebijakan. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mulai nanti dengan policy. Jadi kebijakan yang berbasis dengan data, dan datanya adalah data yang valid. Selama ini kan kita nggak bisa ngomong nih. Kalau kita nggak punya data ini, kita nggak bisa ngomong nih. Kita lemahnya di skor yang mana, di aspek yang mana. Di 5 budaya mutu kita sendiri, kita nggak bisa lihat nih. Kita berada di titik lemah yang mana. Kementerian Agama nggak bisa ngomong karena nggak ada datanya. Nah, dengan ada datanya kan kita bisa bicara nih. Mau di depan presiden, mau di depan DPR, mau di depan menteri, mau di depan Bappenas, ya kita bisa tayangkan langsung ini yang ikut oleh madrasah. Gitu. Makanya kita selalu menyarankan istilah EDM dengan kondisi apa adanya di madrasah. Ya, jangan dinaik-naikin atau diturun-turunin gitu. Karena nanti kalau jelek nanti kamarnya bisa kena penalti, enggak. Atau nanti kalau jelek nanti enggak bisa dapat akreditasinya jelek, enggak gitu. Harusnya ini sejalan dengan akreditasinya gitu. Jangan sampai nanti ya seperti banyak yang terjadi pada saat akreditasi kita bagus-bagusin madrasahnya supaya nilai akreditasinya bagus. Padahal aslinya enggak gitu. Nah, itu yang kita sarankan apa adanya di EDM ini gitu. Ini waktunya sudah habis Mbak Ina. Jadi saya sampai ke fase EDM dulu aja gitu ya. Ya, kita lanjut nanti lebih detail. Jadi Q&A berikutnya kita masih di RKAM dan EDM ini Mbak Ina. Saya rasa begitu, cukup dulu ya. Ya Pak Farman, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan juga sih yang masuk, tapi kayaknya udah di tahap-tahap berikutnya bertanya gimana kalau komponen kegiatannya nggak ada, apa yang harus dilakukan, kayak gitu. Itu kayaknya nanti di tahap berikutnya ya Pak Farman ya. Setelah kita selesai bahas-bahas EDM ya. Ya, ini saya izin saya izin tidak open video biar membantu ini ya, audio saya ya. Jadi saat ini Bapak Ibu memang itu Mbak Ina, banyak yang belum tercover di menu referensi, apakah itu kegiatan, subkegiatan, atau komponen. Nah, kemarin itu Mas Panji tim itu sudah setting menu lainnya. Menu lainnya itu nanti digunakan, kalau yang tidak ada gunakan itu Mbak Ina, tinggal kasih keterangan. Kan saat ini kan ada menu usulan, cuman banyak yang salah ngisi. Usulan itu diisi untuk rencana kegiatannya. Harusnya kan usulan untuk menambah kegiatan-kegiatan yang tidak ada di referensi. Akhirnya menu usulan kita nonaktifkan, kita buat menu lainnya, baru keterangan, nanti dari keterangan itu kita tarik Mbak. Baru kita masukkan ke dalam list referensi. Jadi gunakan menu referensi, menu lainnya nanti Mbak Ina. Gitu ya. Tapi belum aktif fiturnya, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah aktif. Demikian Mbak Ina. Ya, baik, Mbak Fia, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup sesi pada pagi hari ini, Mbak Fia? Saya rasa cukup, Mbak Ina, karena yang ini baru awal-awal. Awal-awal ya. Seru nih, seru pembuka. Iya. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Fia, Pak Farman, dan Mbak Ina, pada hari ini ya. Mbak Ina. Ya. Minggu depan saya usul ada madrasah yang aktif ikut juga gitu. Madrasah boleh dong. TIK dan salah satu TIP. Gitu kita, kalau TIP kan juga sebagai TIP tuh, mungkin nanti bisa cari TIK-nya siapa, 1 dan 2 atau 3 madrasah ikut join diskusi dengan kita gitu. Boleh masuk ke Zoom ya. Baik, boleh Bapak Ibu, nanti boleh volunteer ya, boleh yang ada di grup Bos Madrasah Senusantara sama Pak Farman, boleh mengajukan volunteer ya. Boleh juga nanti chat ke live agent ya. Nanti kita proses siapa yang bisa join. Nanti setiap minggunya seperti itu ya Pak Farman mungkin ya, biar bisa lebih diskusi gitu ya sama mewakili madrasah-madrasah yang juga baru BIMTEK, apa yang jadi kendala gitu ya. Jadi komunikasinya bisa lebih 2 arah gitu. Oke, baik, kita mulai minggu depan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti yang join di Q&A ada merchandise cantik ya, eksklusif buat
peserta yang terpilih gitu. Ayo biar semangat daftar dulu ya. Boleh sounding ke grupnya Pak Farman yang di BOS Madrasah Senuta Nusantara. Kalau yang belum join ke situ boleh lewat live agent ya. Nanti disampaikan aja ke live agent ya. Dikasih datanya gitu. Nanti akan kita hubungi kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Farman sudah meluangkan waktu di tengah meeting BKB asalnya, dan nanti segera bisa realisasi untuk madrasah-madrasah lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Via juga untuk pendampingannya buat madrasah yang sekarang lagi BIMTEK, ada BIMTEK Erkam, ada BIMTEK EMI, semangat ya. Pokoknya gitu buat madrasah kita tercinta. Baik, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farman. Sorry ya. Iya. Sinyalnya